Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiyana Lasyana Putri dengan jurusan PGSD dengan Universitas Terbuka Serang dengan NIM 857291682. Pada kesempatan video kali ini, saya akan memperjelaskan tentang peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Topik ini penting karena untuk dipahami, filsafat ilmu menjadi dasar dalam melihat arah, tujuan, kualitas pendidikan itu sendiri. Kalau kita perhatikan, pendidikan bukan hanya sekadar kegiatan belajar di kelas ataupun menyampaikan materi pembelajaran. Pendidikan sebenarnya adalah proses membentuk manusia agar memiliki pengetahuan, karakter, kemampuan berpikir, dan sikap yang baik dalam kehidupan. Nah, agar pendidikan berjalan dengan benar dan tidak kehilangan arah, maka dibutuhkan filsafat ilmu sebagai landasannya. Filsafat ilmu membantu pendidikan memahami apa yang benar dan bagaimana cara memperoleh pengetahuan yang tepat dan untuk apa ilmu tersebut digunakan. Karena itu, filsafat ilmu itu memiliki hubungan yang erat dengan pendidikan. Pertama, filsafat ilmu berperan dalam mengawasi dan memperkuat esensi ilmu pendidikan. Filsafat ilmu membantu memastikan bahwa ilmu pendidikan benar-benar berdiri sebagai ilmu yang memiliki dasar yang jelas, bukan hanya sekedar pendapat atau pengalaman semata. Dalam pendidikan, banyak teori dan metode pembelajaran digunakan, namun tidak semua metode bisa langsung dianggap benar atau cocok digunakan. Disinilah filsafat ilmu bekerja untuk mengkaji apakah teori tersebut masuk akal, memiliki bukti, dan manfaat bagi peserta didik. Contohnya, dulu proses belajar lebih banyak menggunakan metode ceramah. Guru menjadi pusat pembelajaran, sedangkan siswa hanya mendengar dan mencatat. Namun seiring pada zaman, munculnya pemikiran-pemikiran baru bahwa siswa juga perlu aktif berpikir, berdiskusi, dan memecahkan masalah itu sendiri. Dari hasil penelitian, pemikiran ilmiah, akhirnya perkembangan model pembelajaran aktif seperti diskusi, kelompok, problem-based learning, dan project-based learning. Hal ini menunjukkan bahwa filsafat ilmu membantu pendidikan berkembang menjadi lebih ilmiah dan sesuai dengan kebutuhan manusia. Selain itu, filsafat ilmu juga memperkuat nilai-nilai dalam pendidikan. Pendidikan bukan hanya mengejar nilai tinggi atau prestasi akademik saja, tetapi juga membentuk karakter, moral, tanggung jawab, dan sikap sosial peserta didik. Jadi, pendidikan harus memiliki arah yang jelas agar ilmu yang memberikan tidak disalahgunakan. Contohnya, siswa yang pintar dalam teknologi tapi tidak memiliki moral yang baik bisa saja digunakan ilmunya untuk hal-hal negatif seperti penyebaran hoaks atau penipuan digital. Karena itu, filsafat ilmu membantu pendidikan agar tetap memperhatikan nilai, kemampuan, dan etika. Pada nomor 2, pendidikan yang bermakna juga ikut memperkuat perkembangan ilmu filsafat. Hubungan antara ilmu filsafat itu dan pendidikan sebenarnya bersifat timbal balik. Filsafat ilmu membantu pendidikan berkembang, tetapi pendidikan membantu memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Melalui pendidikan, manusia belajar berpikir kritis terhadap berbagai persoalan hidupnya. Dari proses tersebut, lahirlah pemikiran-pemikiran yang baru dan akhirnya memperkaya perkembangan ilmu, pengetahuan, dan filsafat. Misalnya, ketika dunia pendidikan menghadapi masalah seperti rendahnya karakter siswa, ketimpangan pendidikan, atau dampak teknologi terhadap anak-anak, maka para ahli pendidikan mulai melakukan penelitian dan memikirkan solusi yang tepat dari situasi yang muncul, teori pendekatan, dan pandangan baru dalam pendidikan. Jadi, pendidikan bukan hanya tempat menerima ilmu, tetapi juga tempat berkembangnya pemikiran baru, ilmu pengetahuan. Lanjut ya, kenapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis dalam pendidikan? Karena memiliki 3 kajian utama, yaitu ontologi, epitologi, dan aksiologi. Pada nomor 1, yaitu ontologi. Ontologi membahas tentang hakikat yang dipelajari dalam pendidikan. Ontologi membantu menjawab pertanyaan seperti, apa sebenarnya tujuan pendidikan? Siapa yang dibentuk melalui pendidikan? Dan kajian ontologi, kita memahami bahwa peserta didik bukan hanya manusia yang harus pintar secara akademik, tetapi juga memikirkan manusia memiliki emosi, moral, bakat, dan potensi yang perlu dikembangkan. Karena itu, guru tidak hanya boleh fokus pada nilai ujian saja, tetapi juga harus memperkuat perkembangan sikap dan karakter anak. Pada nomor 2, epitologi. Epitologi membahas tentang bagaimana cara memperoleh pengetahuan. Dalam pendidikan, epitologi berkaitan dengan metode belajar, metode penelitian, cara guru mengajar, dan bagaimana siswa memahami itu.
Contohnya, guru tidak cukup hanya memberikan hafalan kepada siswa. Guru perlu menggunakan metode yang membuat siswa aktif belajar dan memahami secara mendalam, misalnya melalui diskusi, praktik langsung, eksperimen, atau pemecahan masalah. Dengan pendekatan seperti itu, siswa tidak hanya mengingat materi, tetapi juga mampu memahami dan menerapkan kehidupan sehari-hari. Nomor 3, aksiologi. Aksiologi membahas tentang nilai dan manfaat ilmu pengetahuan. Dalam pendidikan, aksiologi membantu dan menjawab pertanyaan, untuk apa itu ilmu dipelajari? Apa manfaat ilmu bagi kehidupan manusia? Ilmu pendidikan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan membantu manusia menjadi yang lebih baik. Contohnya, pembelajaran tentang lingkungan hidup tidak cukup hanya dipelajari secara teori. Siswa juga harus memiliki kesadaran untuk menjaga kebersihan dan mencintai lingkungan sekitar. Ini sebabnya filsafat ilmu disebut sebagai peran atau sebagai pisau analisis karena mampu membedakan pendidikan secara akademik dari sisi hakikat, cara memperoleh ilmu dan manfaatnya. Contohnya, penerapan ilmu filsafat itu dalam praktik pendidikan dapat dilihat dalam kebijakan pendidikan dan kurikulum. Misalnya, pada perubahan kurikulum yang sekarang, lebih menekankan kreativitas, kemampuan berpikir kritis, dan kolaborasi, dan pengetahuan karakter. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak lagi hanya fokus pada hafalan tetapi pada pengembangan kemampuan hidup peserta didik. Dalam proses pembelajaran, juga terlihat secara filsafat ilmu. Guru saat itu didorong untuk menjadi fasilitator, bukan satu-satunya sumber ilmu. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya, berdiskusi, dan mengembangkan pendapatnya sendiri. Contoh sederhana. Ketika guru mengerjakan tentang sampah lingkungan, siswa tidak hanya membaca materi dari buku, tetapi juga diajak melakukan pengamatan langsung, kerja kelompok, mencari solusi terhadap masalah di lingkungan sekolah. Pembelajaran seperti ini membuat siswa lebih efektif, peduli, dan mampu berpikir kritis terhadap masalah sekitarnya. Kesimpulan, filsafat ilmu memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu membantu pendidikan menjadi lebih ilmiah, terarah, dan tidak memiliki nilai kemanusiaan. Sementara itu, pendidikan membantu pengembangan filsafat ilmu melalui hanya pemikiran, penelitian, dan gagasan baru. Dengan adanya hubungan timbal balik, pendidikan tidak hanya menghasilkan manusia yang pintar secara akademik, tetapi juga manusia yang mampu berpikir kritis, berkarakter, dan mampu bermasyarakat. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.